Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Gustina, mahasiswi Pasca Sarjana IAIN Kota Bengkulu, semester 3 Prodi PAI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa teori tentang belajar. Namun, sebelum kita menjelaskan tentang beberapa teori tentang belajar, ada baiknya kita mengetahui tentang apa itu arti teori menurut para ahli. Yang pertama, teori menurut Jonathan Haji Turner. Artinya sebuah proses dalam mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa itu terjadi. Yang kedua, teori menurut Creswell, yang artinya seperangkat ide konstruk atau variabel definisi dan proposisi yang memberikan gambaran suatu fenomena atau peristiwa secara sistematik dengan cara menentukan hubungan antar variabel. Yang ketiga, teori menurut Faucett, yang artinya suatu deskripsi fenomena tertentu, suatu penjelasan tentang hubungan antara fenomena atau ramalan tentang sebab akibat suatu fenomena pada fenomena yang lain. Namun, secara umum, teori itu bisa diartikan sebagai analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta yang disusun secara sistematis, logis, empiris, juga simbolis dalam menjelaskan suatu fenomena. Ya, itulah arti teori menurut para ahli dan arti teori secara umum. Sekarang kita akan menjelaskan definisi dari belajar. Di sini ada definisi belajar menurut para ahli ada 3. Menurut Sumiati, arti belajar adalah sebagai proses perubahan perilaku akibat interaksi individu dengan lingkungan. Kemudian, menurut Thorndike, dalam bukunya Umar Hamalik, halaman 43, belajar artinya proses interaksi antar stimulus dan respon. Stimulus sendiri artinya apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar. Contohnya, pikiran, perasaan, atau hal-hal yang lain yang ditangkap melalui alat indera. Bisa itu lewat stimulus dari guru atau rangsangan yang kita baca. Kemudian respon dari stimulus tersebut, yaitu reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, atau juga tindakan. Kemudian arti belajar menurut Evelyn Seregar, artinya sebuah proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak masih bayi atau masih dalam kandungan hingga ke liang lahat. Kalau di dalam Islam, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Nah, di sini setelah kita mengetahui tentang arti teori dan teori tentang belajar, di sini akan saya jelaskan tentang teori, macam-macam teori belajar. Yang pertama, teori belajar yaitu behavioristik. Yang kedua, teori humanis. Yang ketiga, teori konstruktif. Yang keempat, teori Gestalt atau sering dikenal dengan kita yaitu teori kognitif. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Apa itu teori behavioristik? Apa itu teori humanis? Apa itu teori konstruktif? Dan apa itu teori Gestalt? Teori behavioristik artinya teori dengan pandangan tentang belajar, yakni perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon, atau dengan kata lain
belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Yang tujuan dari teori behavioristik di sini yaitu merupakan perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar seseorang. Jadi melalui belajar, baik itu di sekolah maupun di lingkungan, akan merubah karakter dan tingkah laku dari peserta didik. Kemudian, teori humanis, yaitu teori belajar yang melalui metode pembelajaran yang fokus pada peserta didik guna mengembangkan potensinya. Teori humanis di sini sering dikatakan orang bahwa memanusiakan manusia dengan tujuan yaitu mengaplikasikan teori humanis, siswa yang akan merasa senang dalam proses belajar dan bisa menguasai materi yang dengan gampang yang disampaikan oleh guru. Karena di sini guru tidak menganggap bahwa dirinya lah yang paling benar. Jadi peserta didik pun berhak untuk menyampaikan pendapat atau argumen. Kemudian teori konstruktif. Teori konstruktif artinya peserta didik diajak untuk mendalami pengetahuan secara bebas atau juga bisa memaknainya sesuai pengalaman siswa, akan diberi ruang untuk membuat ide atau gagasan menggunakan bahasanya sendiri. Dampaknya atau akibatnya dari kita menerapkan teori konstruktif ini yaitu siswa atau peserta didik melalui penjelasan yang familiar, orang lain diharapkan mampu menerima ide yang disampaikan dan merangsang imajinasinya. Kemudian teori Gestalt atau sering disebut dengan teori kognitif. Dalam teori ini, proses belajar seseorang dimulai dari mendapatkan informasi, kemudian melihat strukturnya secara menyeluruh. Setelah itu, proses dilanjutkan dengan menyusun kembali informasi yang didapat dalam struktur yang lebih sederhana, hingga individu tersebut mampu memahami informasi yang disampaikan. Atau di sini piramid terbalik, dari secara umum kemudian diciutkan menjadi secara khusus dan dirangkum, kemudian siswa bisa mudah memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Ya, demikianlah penjelasan saya tentang beberapa teori tentang belajar. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, kekeliruan. Terima kasih kepada teman-teman dan dosen pembimbing saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.